Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari eh, KCB kelas B chapter 1. Di sini untuk chapter 1 yang pertama ada overview dari WWI sendiri. Jadi Wet World Importer ini adalah perusahaan fiktif yang bergerak di bidang importir dan distributor grosir barang baru yang beroperasi di San Francisco. WWI ini menjual mayoritas pelanggannya adalah perusahaan lain yang menjual barangnya ke individu. Lalu di sini WWI juga dari proses bisnisnya dia membeli barang dari pemasok dari produsen-produsen barang baru, lalu produk-produk tersebut disimpan di gudang yang dipunyai oleh WWI sendiri. Lalu selanjutnya prosesnya akan berulang ketika barangnya habis atau mereka membutuhkan barang pesanan konsumen, mereka akan kembali membeli barang dari produsen-produsen tersebut dan menyimpannya di gudang. Nah, di sini untuk saat ini WWI mulai menjual berbagai makanan baru yang dapat dimakan. Seperti contohnya di sini ada coklat dingin. Namun sebelumnya perusahaan itu tidak pernah menangani produk-produk yang dingin. Jadi untuk menjual coklat dingin ini diperlukan beberapa hal yang harus dipikirkan. Di antara lain adalah chiller. Jadi perusahaan harus memantau suhu di ruang chiller ataupun di sini truk mana yang memiliki bagian chiller. Lalu perusahaan WW ini juga mempunyai database di mana semua transaksi yang terjadi di perusahaan ini dimasukkan ke dalam database. Sebagai perusahaan importer barang, mereka perlu melakukan analisis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengambil keputusan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diko. Nah, itu untuk memetakan strategi supaya arahan manajemen dapat terkelola dengan baik, kami membuat balance scorecard untuk menentukan strategi-strategi apa yang akan kita buat dan sekaligus untuk menentukan KPI serta dashboard yang tujuannya untuk memonitor fakta-fakta dan untuk menganalisis data yang ada. Di sini kami membaginya menjadi 4 perspektif sesuai balance scorecard yang ada. Jadi ada finansial yang berisi objektifnya yang pertama adalah meningkatkan profit perusahaan, lalu yang kedua itu mengefisiensikan biaya operasional perusahaan. Lalu untuk customer sendiri di sini kita fokus untuk meningkatkan jumlah customer. Lalu untuk internal prosesnya di sini perusahaan yang pertama itu akan meningkatkan pengelolaan stok perusahaan. Lalu yang kedua itu meningkatkan penjualan atau sales produk pada perusahaan. Lalu yang terakhir di sini ada learning and growth. Di sini kami objektifnya yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan yang nantinya akan menjual produk-produk dari perusahaan itu sendiri. Bisa di next. Lalu di sini ada KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini dari kita tadi sudah menentukan strategi perusahaan apa yang kita gunakan balance scorecard. Lalu dari balance scorecard itu sendiri kita bisa menentukan KPI atau suatu standar keberhasilan dari empat perspektif tadi itu akan seperti apa. Di sini untuk finansial sendiri, berdasarkan objektif yang pertama itu mengefisiensikan biaya perusahaan itu KPI kita adalah menggunakan dengan cara melihat gross profit margin-nya. Lalu yang kedua di situ ada peningkatan profit perusahaan. Di sini juga kita akan melihat mengenai pertumbuhan profit pada perusahaan itu akan bertambah berapa persen atau tidak. Lalu di sini ada customer. Di sini karena kita objektifnya untuk meningkatkan jumlah customer, di sini kami menggunakan customer retention untuk melihat keberhasilan perusahaan untuk meningkatkan pelanggan atau customer itu sendiri. Lalu yang ketiga ada internal business process. Ini kita ada dua objektif. Yang pertama meningkatkan pengelolaan stok. KPI-nya adalah dari perbandingan stok dengan sales itu stabil atau selisihnya jauh atau tidak. Di sini lalu yang kedua, objektif yang kedua itu meningkatkan penjualan produk. Di sini kita dengan melihat keberhasilannya itu dengan KPI-nya persenan total sales dari
penjualan yang ada. Lalu yang terakhir di sini ada learning and growth, meningkatkan kinerja karyawan. Di sini kita melihat KPI-nya berdasarkan target penjualan per employee nanti. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fakta dan dimensi. Di sini kami mengolah data raw yang terdapat di WWI menggunakan talent, sehingga kami di sini mendapatkan 5 dimensi dan 2 fakta. Untuk dimensinya terdapat city, customer, employee, stock item, dan date. Sedangkan untuk faktanya di sini ada stock holding dan sale. Lalu di sini juga kami membuat skema data warehouse, di mana setiap dimensi dan fakta ini sudah dilengkapi dengan atributnya masing-masing yang ditujukan untuk memberikan analisis yang berbeda-beda dari setiap atribut yang ada. Untuk skemanya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya Uh, dilanjutkan oleh Basara. Ya, kemudian sekarang dilanjutkan pada analisis menggunakan dashboard-dashboard yang tersedia. Di sini yang pertama ada strategic dashboard. Tentu saja sesuai namanya, strategic dashboard ini bertujuan untuk memberikan manajemen sebuah visualisasi dari kondisi perusahaan untuk memunculkan suatu strategi atau pergerakan baru buat manajemen. Nah, di sini kami menggunakan 3 visualisasi. Yang pertama ada profit and count of sales. Di sini membandingkan dari line profit perusahaan tiap tahun dan juga count of sales. Jadi sales yang terjadi per tahun dan juga profitnya yang dilakukan per tahun dapat divisualisasikan untuk memperlihatkan bagaimana pergerakan profit dan juga sales per tahunnya. Di sini juga ada quantity on hand. Di sini dari quantity yang dipunyai perusahaan dapat dilihat di sini untuk per kuartal. Jadi perusahaan tahu kapan saja quantity atau produk-produk yang dipunya pada kuartal waktu tertentu dan juga mana yang paling sedikit perusahaan stok barang tersebut. Kemudian di sini juga memperbandingkan profit performance by state, province. Di sini dilihat bahwa ada beberapa state-state yang mempunyai angka yang besar dan juga angka yang kurang besar atau bisa terbilang kecil. Di sini untuk mengetahui manajemen-manajemen di mana saja state-state yang berada di Amerika mempunyai profit tertinggi. Dari analisis tersebut, kami juga mempunyai beberapa temuan yang bisa dilihat dari sini. Kita menggunakan temuan-temuan di sini yang bisa dibaca sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan ke analytical dashboard. Di sini dashboard ini digunakan untuk memberikan dukungan kepada para eksekutif sebelum melakukan sebuah strategi atau menentukan sebuah strategi yang ditujukan untuk manajemen menengah dan penggunaannya sebenarnya di antara eksekutif dan juga eksekutor. Bisa dilihat di bawah. Kami membandingkan beda dari tadi, kalau misalnya bagi eksekutif profit performance by state province, untuk yang di sini kami menggunakan sales performance by state province untuk memperbandingkan sales mana, state mana saja yang mempunyai sales tertinggi dan juga terendah. Yang bisa kita lihat di visualisasi berikut. Dan juga kami memvisualisasikan produk-produk top 10 yang mempunyai penyumbang profit terbesar bagi perusahaan. Di sini kita bisa lihat yang paling kecil adalah 1 juta dan yang paling besar melebihi dari 5 juta dolar. Di sini juga kami tentu saja memenuhkan beberapa temuan-temuan berdasarkan analisis berikut yang bisa dilihat sebagai berikut. Untuk yang terakhir, kami mempunyai operational dashboard yang berisi yang bertujuan untuk menyediakan informasi ke manajemen yang dilakukan secara langsung yang bisa dilihat per hari untuk pengambilan keputusan yang lebih secara responsif ataupun secara langsung. Di sini kami membandingkan sales quantity per day ataupun jumlah penjualan per hari dan juga quantity on hand. Jadi barang yang dipunyai untuk per hari. Jadi dari visualisasi tersebut kami dapat mengetahui sales di hari apa aja yang mempunyai sales tertinggi dan juga hari apa saja yang mempunyai stok tertinggi. Dan tentu saja seperti visualisasi dan dashboard yang lain, kami mempunyai beberapa temuan yang bisa dibaca sebagai berikut. Mungkin
berikut presentasi mengenai kelompok kami, kelompok 5 mengenai chapter 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.